Masih bersama kami di Presisi Pagi. Untuk menjaga kelancaran arus mudik dan balik di masa mudik Idul Fitri 1445 Hijriah, Korlantas Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2024 yang dilaksanakan selama 13 hari, dimulai pada 4 April sampai 16 April 2024. Berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Kesiapan menjelang Lebaran atau Idul Fitri, Polri menggelar Operasi Ketupat 2024. Dalam hal ini Korlantas Polri akan menggelar kesiapan-kesiapan untuk Operasi Ketupat 2024 dengan tujuan menjaga kelancaran arus mudik dan balik pada masa mudik Idul Fitri 1445 Hijriah. Operasi Ketupat akan dilaksanakan selama 13 hari, terhitung sejak tanggal 4 April sampai dengan tanggal 16 April 2024. Potensi pergerakan masyarakat yang akan melaksanakan mudik Lebaran kita ketahui pada tahun 2024 yaitu sebesar 71,7% atau sebanyak 193,6 juta orang. Jumlah personel Polri dan tentu akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait sebanyak 145.161 orang. Di antaranya unsur-unsur yang akan kami sampaikan di sini: 1. Polri sebanyak 76.192 personel, dan kemudian instansi terkait sebanyak 68.969 personel. Kita beralih ke info mancanegara. Tim Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertemu pejabat pemerintahan Joe Biden di ibu kota Amerika Serikat. Mereka akan membahas rencana serangan Israel ke Rafah yang selama ini ditolak AS. Tapi sejauh mana pemerintah AS bisa mencegah Israel melancarkan serangan ini? Berikut ini laporan Yuni Salim dari VOA. Dalam pembicaraan telepon antara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Biden kembali menyatakan keberatan Amerika terhadap rencana serangan darat Israel ke Rafah. First, more than 1 million people have taken refuge in Rafah. They went from Gaza City to Khan Yunis and then to Rafah. And they have nowhere else to go. Amerika Serikat mendesak Israel memaparkan rencana lebih jelas, bukan sekedar langsung menyerbu Rafah saja. So, Biden is getting a lot of pressure, both internationally and domestically, for his support for Israel during all this. And so if Israel went ahead and did this, in addition to, whatever moral, problems this might have for him politically, it would be really, really bad as well. Berbicara kepada anggota parlemen Israel, Netanyahu mengatakan Israel dan Amerika Serikat berbeda pendapat mengenai Rafah, meski sepakat bahwa Hamas perlu dihabisi. Menurut Netanyahu, tak ada cara lain menghancurkan Hamas kecuali serangan darat ke Rafah. Kritikan terhadap Netanyahu tak hanya datang dari Gedung Putih yang terakhir kembali menekankan dukungan kuat Amerika Serikat bagi Israel, dan oleh Gedung Putih disebut bone deep atau mendarah daging. Di Kongres, Ketua Mayoritas Senat, Senator Chuck Schumer dari Partai Demokrat tak hanya mengkritik Netanyahu, tapi juga mendesak Israel menggelar pemilu baru. Menurut sebagian analis, tekanan dari Amerika Serikat selama ini terhadap Netanyahu tak cukup tegas. I think the pressure was always a public relations kind of pressure. It never really challenged Israel substantively or said that there was different ways that were less punitive to the civilian population of Gaza to uphold what legitimate security interests came out of the Hamas attack on October 7th. Biden is getting more and more upset with him, but Biden has also also ruled out, pressuring him through arms. For example, he had this contradictory statement in an interview a few days ago. He said, going into crossing into Rafah, it would be a red line, but there's no red line regarding aid to Israel.
our arms to Israel. Kontroversi mengenai serangan darat ke Rafah memanas di saat perhatian Amerika Serikat dan negara-negara lain kini tertuju pada ancaman kelaparan dan malnutrisi di Gaza akibat perang berkepanjangan. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.